PKS resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta usai PKB PKS. Benarkah Nasdem akan menyusul turut mengusung Anies? Lalu siapa nama calon wakil gubernur yang bakal disepakati koalisi pengusung Anies? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika ada Agung Baskoro. Halo, selamat sore Mas Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pemilu. Iya, selamat sore Mbak Maido, pemirsa semua. Ya. Mas Agung, PKB PKS ini kan dukung Anies dan juga Nasdem bakal ikut juga atau nanti masih ada kasakusuk untuk soal nama calon gubernurnya, jadi bukan pasangan Anies Sohibul menurut Anda? Iya, pertama secara institusional saya melihat PKS ini agak terburu-buru ya menetapkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman ya, aman ya katanya sebagai kandidat cagup maupun cawagup karena pilkadanya masih dibuka pendaftaran di KPUD itu 2 bulan lagi seperti itu tanggal 27 Agustus. Jadi saya kira ini terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru ya karena nanti wow factor-nya jadi hilang. Elemen of surprise ke lawan-lawan politik ke kandidat yang lain menjadi tereduksi. Nah, saya agak kaget karena menyayangkan ini sudah terjadi ya, karena kan sebelumnya Pak Sohibul sebagai cagup, kemudian dalam hitungan 2 hari berubah menjadi calon wakil gubernur, kemudian mendeklarasikan satu paket dengan Anies. Nah ini keputusan yang sangat cepat saya kira dan punya plus minusnya seperti itu. Nah yang kedua memang harus diakui bahwa kemunculan paket ini setidaknya ingin memberikan memastikan PKS punya posisi tawar di semua koalisi, termasuk di koalisi perubahan. Saya melihatnya PKB dan Nasdem bisa jadi sedang berpikir keras ini. Karena apa? Karena pasangan Aman ini ya, Anies dan Sohibul ini dalam tanda petik tidak memperbesar ceruk pemilih. Karena sama-sama merepresentasikan ya kalangan Islam perkotaan, pemilih rasional dan kelas menengah terdidik. Nah mestinya ya baik Anies maupun Sohibul itu mengambil atau menarik wakil ataupun cagup yang merepresentasikan kalangan nasionalis atau pemilih yang berada di area Jakarta Barat maupun Jakarta Utara yang selama ini PKS kurang maksimal secara elektoral di sana maupun figur Anies sejak Pilpres maupun Pilkada 2017 kemarin seperti itu. Jadi saya melihat bagi PKB dan Nasdem tawaran dari PKS ini dalam tanda petik bisa menarik ataupun kurang menarik. Karena kalau saya mengutip bahasa Mas Burhan tadi, ini bukan template winning election ya Mbak. Ini hanya template untuk dapat memenuhi pilkada threshold. Ya, nah saya kira kalau semacam itu sangat disayangkan karena pileg kan PKS pemenangnya. Jangan sampai pilkada malah gigit jari seperti itu. Nah bagaimana nasib Aman ini? Ya saya berasumsi 2, ini bisa layu sebelum berkembang, ya kemudian ya bisa juga kalau PKS-nya istiqomah kerja keras terus, ya pantang surut belakang sampai nanti didaftarkan ke KPUD, ya tetap aman ini. Tapi saya kok ragu seperti itu. Oke. Sesuai dengan judul dialog kita berebut calon wakil gubernur Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurut Anda nih Mas Agung, siapa nama calon wakil gubernur Anies yang bakalan disepakati parpol koalisi Anies nanti? Apakah dari PKS karena raihan suaranya tertinggi atau dari partai lain untuk bisa kemudian menambah jumlah raihan kursi di DPR? Karena tidak bisa sendiri kan PKS? Betul. Pertama, Anies ini bukan kader partai manapun. Ya, ketika PKS menyorongkan kadernya sebagai wakil gubernur, ini apakah bisa diterima skemanya oleh PKB maupun Nasdem? Karena ini kan di internal koalisi perubahan ya, kalau kita ngomong koalisi perubahan. Kalau misalkan dirujuk, siapa kira-kira yang cocok menjadi wakilnya Anies di internal koalisi perubahan, saya melihat kalau di Jakarta Utara itu ada Mas Ahmad Sahroni. Nasdem, oke. Kalau dari PKB bisa jadi ada nama Ibu Ida Fauziah misalkan. Kalau dari PKS ada nama Sohibul Iman misalkan. Nah kalau ini deadlock ya tidak ketemu, nah saya nanti bisa jadi harus memantau survei terbaru karena bisa jadi nama eksternal yang diambil seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga koalisi perubahan ini tinggal nama Mbak. Karena apa? Karena tidak tercapai konsensus bersama soal wakilnya Anies. Ya sebagaimana kemarin kita lihat tiba-tiba Demokrat menyeberang ya di Pilpres ke koalisi Indonesia Maju, kemudian PKB menyeberang ke koalisi perubahan. Nah ini sangat mungkin terjadi di Pilkada
Jakarta. Ada yang berubah haluan, ada yang tetap di haluan. Nah, saya kira ini akan kita tunggu ya seperti apa, dan di saat yang sama PDIP menanti bola liar itu. Dan Koalisi Indonesia Maju juga menanti bola liar dari Kim. Karena kalau misalkan ini terjadi, ya yang diuntungkan ya poros PDIP dan poros Kim seperti itu. Oke, oke. Ini setelah ada deklarasi pasangan Aman atau Anies Sohibul Iman ini kan kemudian menuai berbagai respons ya. Yang kemarin juga yang terbaru adalah kalau kata Presiden PKS Ahmad Saihu bilang sudah membuka komunikasi dengan Surya Paloh. Tapi kan belum ketemu nih namanya siapa, belum tahu nanti cagup cawagupnya siapa. Sementara kan kemarin juga DPW Nasdem Jakarta ini bertemu dengan PSI. Kemudian ini banyak sekali menuai respons yang ketika ada deklarasi pasangan Anies dan juga Sohibul Iman, seperti Anda bilang tadi Mas Agung, banyak yang kaget karena sebenarnya apakah pasangan ini adalah pasangan paket atau sebenarnya masih bisa digoyang demi bisa membentuk suatu koalisi nanti maju di Pilgub Jakarta? Ya, saya kira masih dinamis ya, artinya bisa digoyang. Karena apa? Karena memang Pak Sohibul sendiri kan secara elektoral masih minim ya. Jadi saya melihat cara PKS mendongkrak elektabilitas Pak Sohibul Iman ini ya dengan memaketkannya dengan Anies seperti itu. Saya teringat ketika beberapa bulan yang lalu Raffi Ahmad itu dipasangkan dengan beragam macam calon kepala daerah. Ya, ada dengan di Jawa Tengah, ada dengan di Jakarta, ada di banyak provinsi Raffi Ahmad. Saya lihat Anies Baswedan kali ini berperan sebagai Raffi Ahmadnya. Ya, untuk mendongkrak ya Pak Sohibul. Seandainya nanti memang elektabilitas yang memenuhi kriteria standar di koalisi, apakah di Nasdem maupun PKB, maka paket ini aman. Tapi kalau Pak Sohibulnya juga tidak besar-besar amat naiknya secara elektoral, maka paket aman ini tidak aman, Mbak Maidop. Seperti itu. Jadi saya melihatnya memang ini ya harus diapresiasi karena PKS sudah menjawab ya dalam tanda petik aspirasi publik yang menanti menunggu kok PKS juara pileg dari dulu nggak ada kadernya yang dimunculkan, malah figur-figur yang lain seperti itu. Nah, itu menjawab aspirasi tadi dan saya kira ya sah-sah saja. Tapi kalau ini sebagai paket untuk menang, saya ragu. Ataupun paket yang disepakati oleh koalisi di internal koalisi perubahan ya, saya juga masih ragu seperti itu karena tidak ada komunikasi yang interaktif ataupun partisipasif karena Caimin masih di Arab Saudi, kemudian Surya Paloh juga tidak ada di acara deklarasi seperti itu. Itu kan sebuah tanda yang clear ketika ini paket yang disepakati semua anggota koalisi, maka minimal ada representasi dari anggota-anggota koalisi di acara tersebut. Jadi deklarasi dulu baru ditanya ke partai koalisi. Jadi seperti mundur begitu ya. Menarik, paket aman tapi justru tidak aman. Nah, Anda tadi bilang soal PDIP kan menunggu bola liar nih. PDIP dan juga Kim menunggu bola liar dari PKS nih ya. Kemudian kalau PDI Perjuangan sendiri gimana Mas Agung? Mungkinkah nanti akan membentuk poros baru? Kalau misalnya nanti bikin poros baru, siapa yang bakal dijagokan dan koalisi dengan siapa PDIP? Iya, kalau misalkan paketnya PKB ada Anies Baswedan, PDIP pasti tertarik. Karena basisnya PDIP itu basis yang dibutuhkan Anies untuk memastikan kemenangan di Pilkada Jakarta. Nah, Nasdem pun demikian. Kalau Nasdem itu terasosiasi dengan Anies, misalkan, PDIP pasti juga akan menyorongkan wakilnya untuk Anies gitu. Jadi tinggal di koalisi perubahan ini solid nggak? Kalau nggak solid ya bisa jadi salah satu anggota koalisi perubahan, apakah itu Nasdem atau PKB, itu bikin poros sendiri ke PDIP. Kemungkinannya besar gitu. Karena ada Aniesnya di situ kan, dan PKB mendeklarasikan lebih awal Anies ketimbang PKS. Jadi dalam tanda petik manuver Caimin ini luar biasa gesit Mbak Maidop. Tapi tergantung Anies, apakah Anies menyepakati itu, dan bisa juga ya PKB ini menyeberang ke Kim karena PKB menyorongkan nama Kaisang di luar Ida Fauzia. Di konstelasi nasional ya PKB dan Nasdem ini kan dalam tanda petik sudah merapat ke istana ya. Seperti itu. Makanya ya Anies mau nggak mau harus mengikuti arah angin politik nih. Tetap bertahan di PKS ya dengan opsi bersama Sohibul, walaupun bisa jadi paket ini nggak bisa sampai ke KPUD karena Pak PKS saja tidak cukup karena hanya 18 kursi. PKS butuh 4 kursi atau minimal 22 kursi untuk memenuhi pilkada threshold yang 20% itu. Kita bahas soal penantang Anies nih kemudian di Jakarta karena kan masih kita belum tahu ya, masih wait and see ya untuk calon gubernurnya ya, calon wakil gubernurnya. Nah, untuk koalisi Indonesia Maju, Anda melihatnya apakah
sepakat mengusung Ridwan Kamil Kaesang atau sebenarnya bukan nama RK? Karena kan Golkar sepertinya masih bimbang nih untuk mengusung RK di Jawa Barat atau di Jakarta. Iya, kemungkinan besar RK dimajukan mengemuka ya Mbak ya, karena secara elektoral yang paling sepadan melawan Anies itu Ridwan Kamil. Ya. Cuman masalahnya apakah Golkar rela ya bertaruh besar untuk Jakarta dengan meninggalkan Jawa Barat demi koalisi Indonesia Maju. Dan di saat yang sama dan terpetik di internal Kim ini yang diuntungkan Gerindra misalkan. Nah ini juga menarik kalau ada ketidaksolidan di koalisi Indonesia Maju, ini juga ada bola liarnya. Jadi PDIP tinggal menunggu bola liar yang mana yang lebih dulu bisa diambil supaya mereka bisa membentuk koalisi untuk mengusung paket calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah karena Golkar Gerindra ini belum mencapai titik temu, siapa kira-kira calon yang dimajukan seandainya Ridwan Kamil di Jakarta, nah di Jawa Barat misalkan Deddy Mulyadi, nah nanti gimana distribusinya? Apakah wakilnya Deddy Mulyadi orang Golkar atau seperti apa? Ya. Tapi kalau kita baca, Mas Agung, sorry, saya potong. Tapi kan kalau kita baca dari pernyataan terakhir dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto bilang masih belum pasti. Tidak menutup peluang bagi Ridwan Kamil, tapi masih belum pasti. Sementara Muzani ini bilang, dari Gerindra bilang kalau belum teken nama gitu. Ini siapa yang masih kira-kira masih punya daya tawar begitulah untuk menjadi pendamping, untuk mengeluarkan atau sepakat untuk mengeluarkan nama untuk menjadi pendamping terkuat untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ya kalau Gerindra sama Golkar tidak mencapai titik temu, otomatis ini kan para kingmaker turun tangan seperti Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo, dan Erlangga tentunya sebagai ketum Golkar. Ya di titik ini nama Kaesang bisa mencuat Mbak sebagai solusi sebagaimana Gibran kemarin. Deadlock misalkan dari sisi Demokrat mengajukan Khofifah, dari sisi PAN mengajukan Erick Thohir di Pilpres ya, saya ambil contoh. Sisi Golkar mengajukan Erlangga. Nah, deadlock 3 nama ini akhirnya tiba-tiba mencuat nama Gibran. Nah, Kaesang ini bisa menindaklanjuti atau melanjuti. Jadi kunci ya? Ya, seperti Gibran kemarin tiba-tiba mencuat dan akhirnya menjadi calon wakil gubernurnya untuk Anies misalkan. Seperti itu, bukan calon gubernur, tapi dengan kesepakatan tentunya untuk 2029 bagi Anies, jangan aneh-aneh. Jadi pertarungannya bakal rasa pilpres dong? Persis, pilpres putaran kedua. Kalau seandainya head to head ya Mbak ya, antara koalisi perubahan merger dengan PDIP plus lawan koalisi Indonesia Maju, seperti itu. Oke, kita nantikan ya. Katanya juga PSI Jakarta akan memberikan kejutan di Agustus nanti apa? Kita tunggu saja nanti, karena juga masih panjang waktu perjalanan hingga nanti masa pendaftaran pada Agustus 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Saya selalu Mas Agung. Sama-sama Mbak, sehat juga Mbak Maido. Usai jeda, saudara, Partai Golkar klaim pekan kedua Juli 2024 nama-nama calon kepala daerah di semua penyelenggaraan pilkada berbagai tingkatan termasuk di Jakarta akan dipublikasikan. Kami kembali dengan informasi lebih lengkapnya sesaat lagi.